Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kehadiran kita tercatat sebagai ibadah dan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan kajian kita membahas hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita sampai pada al-hadithus sabi'a asyar, hadis yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinu kitlata wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, katabal ihsan. Kataba di sini mungkin kita tahunya menulis ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah menetapkan, menuntut, mewajibkan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntut kita untuk berbuat ihsan. Ihsan itu masdar ya, dari kata-kata ahsana. Ahsana yuhsinu ihsana. Mendatangkan kebaikan, berbuat kebaikan. Kebaikan di sini tentu saja patokannya apa yang Allah ridho, apa yang Allah senang. Atau dengan kata lain, kebaikan di sini adalah apa yang dinyatakan baik oleh syariat. Apa yang dinyatakan baik oleh syariat. Standarnya pun bukan sekedar yang penting halal, yang penting boleh. Minimal dia dinyatakan baik oleh syariat, kemudian seseorang berusaha melakukan yang terbaik dari apa yang baik tadi. Sebab bisa jadi ada orang mengatakan, oh saya baik kok, saya sangat profesional dan lain sebagainya, tapi tidak sesuai syariat. Itu tidak ihsan. Tidak ya? Tidak ihsan. Atau dia berusaha untuk sesuai syariat tapi apa adanya. Bisa jadi mungkin ceroboh dan lain sebagainya. Juga tidak ihsan. Jadi ihsan kalau boleh dikatakan dia adalah perbuatan terbaik yang dapat dilakukan, tapi minimal dengan standar yang sesuai syariat. Makanya kaidah para ulama, al-hasanu ma hassanahu syar'u wal qabihu ma qabbahahu syar'u. Yang baik itu apa yang dinyatakan baik oleh syariat. Yang jelek itu apa yang dinyatakan jelek oleh syariat. Itu standar dasar seorang muslim. Sebab pada zaman sekarang bisa jadi apa yang dinyatakan baik oleh syariat dipandang buruk oleh orang.
dipandang buruk oleh sebagian orang. Kadang-kadang orang Islam juga lagi yang mandang buruk. Padahal dibilang baik oleh syariat. Kebalikannya, apa yang dipandang baik oleh sebagian orang boleh jadi dia adalah perkara yang tercela karena telah dinyatakan buruk oleh syariat. Jadi ini satu kaidah yang sangat penting ya. Sebenarnya substansi hadisnya di sini aja. Selebihnya dia cuma contoh saja. Substansi hadisnya di sini. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala menuntut kita untuk berbuat baik dalam segala hal. Ala kulli syai', dalam segala hal. Bukan hanya dalam sebagian perkara, dalam semua perkara. Mau perkara yang terkait dengan ibadah, terkait dengan muamalah, terkait dengan kehidupan bermasyarakat, berumah tangga, dan seterusnya. Begitu ya. Apa yang sekarang mungkin sering disebut dengan istilahnya profesionalisme kah, gitu ya, atau yang disebut dengan istilah keunggulan kerja dan lain sebagainya, itu sebenarnya sesuatu yang dituntut. Ya, ada satu riwayat yang juga cukup dikenal, ya, meskipun riwayat ini diperdebatkan setidaknya, innallaha ahabba abdan idza amila an yutkinahu aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah itu menyukai seseorang jika dia beramal, dia melakukannya dengan itqan, dengan perbuatan dan sikap yang terbaik, ya, tidak asal-asalan, ya, tidak sekedarnya saja. Ya, sebenarnya kalau seseorang memenuhi upaya atau standar-standar syariat, insya Allah sih sebenarnya akan melakukan yang terbaik, ya. Dalam hal ibadah misalnya, kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, beribadahlah dengan sebenar-benar takwa. Dengan sebenar-benar takwa. Dalam muamalah juga begitu. Sebenarnya kalau kita lihat dalam muamalah, Islam menuntut sikap ihsan, itqan. Ya. Dalam bab apa misalnya? Dalam bab jual beli. Baik sebagai posisi sebagai penjual, sebagai pembeli, kita dituntut untuk yang terbaik. Penjual kita dituntut, ya, kata Rasulullah SAW, orang Muslim itu orang yang memberikan kemudahan, ya, baik ketika menjual atau membeli. Jadi orang penjual itu kalau ada pembeli yang ya kira-kira dia pengen nawar sedikit, dikasih lah. Jangan cuma tinggal 1.000 masih ditahan aja. Sebaliknya jadi pembeli juga kayak gitu. Mama biasanya kalau beli barang, gara-gara kurang 500 nggak jadi. Ya mungkin lain hitungannya, tapi paling tidak ya dimudah-mudahkan selagi perkaranya tidak terlalu besar. Misalnya kalau wah saya mah itu kemahalan, dianggapnya kemahalan lebih dari 100.000, 1 juta misalnya, bolehlah. Ya, kalau cuma 1.000, 2.000 sih ringan saja saya kira. Kecuali kalau barangnya banyak ya, begitu. Atau kebalikannya, jangan sampai terjadi penipuan. Itu yang Allah katakan dalam surat Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang yang curang, idza qalu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia lagi beli, dia pengennya yang lengkap, yang utuh, bahkan minta dilebihin. Giliran dia beli. Kadang-kadang udah dikasih sama abangnya, ditambah lagi, bang, bonus nih tambah.
dia ambil sendiri pakai tangannya. Belum tentu abangnya ridho. Ya. Belum tentu abangnya ridho. Giliran jual, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Giliran dia jual ke orang, dia pengen sedikit-dikitnya. Ya, dia beli beras pengennya banyak, giliran dia jual beras semuanya dikurangi. Begitu. Dalam bab misalnya utang piutang juga begitu. Kalau kita yang berutang, tuntutannya apa? Ya kalau memang sudah waktunya dan kita punya kemampuan, segerakan. Ya, kata Rasulullah, matlul ghani dzulmun. Menunda-nunda hutang bagi orang yang punya kecukupan itu zalim. Ya, bahkan ancamannya besar. Ya, kita tahu bagaimana Rasulullah SAW menunda atau awalnya tidak mau menyolatkan orang yang punya hutang kecuali setelah diberikan jaminan. Begitu. Bahkan orang yang syahid yang seharusnya ruhnya segera mendapatkan tempat yang utama itu tertunda karena hutang. Disegerakan. Begitu. Kalau sudah jatuh tempo. Nah, orang yang memberikan hutang pun juga dituntut baik. Jangan orang yang punya hutang memang nggak mampu dipaksa-paksa, ya. Akhirnya kemudian dikenakan praktek riba karena Anda terlambat, maka Anda harus bayar denda, jadi tambah banyak hutangnya. Ya. Kalau dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berikan apa? Wa in kana dzu usratin fa nadhiratun ila maisa wa an tasaddaqu khairul lakum. Jika orang yang punya hutangnya kesulitan, fanadhiratun ila maisa, biarkan dia berikan waktu lagi agar dia punya kemudahan untuk membayar. Atau yang lebih bagus, wa an tasaddaqu. Udah deh, kalau memang ternyata nih orang yang enggak kuat bayar hutang, sedekahin aja, anggap lunas. Senang banget tuh yang punya utang kalau bilang gitu. Nah repotnya, kita ini repotnya apa? Yang punya utang pakai ayat itu tadi. Yang diutangin pakai ayat ya, pakai hadis Nabi. Ya sudah. Gitu aturan yang memberikan hutang pakai ayat itu. Yang punya utang pakai hadis Nabi tadi. Matlul ghani dzulmun, dan beberapa ancaman bagi orang yang menunda-nunda hutang. Baik, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Kemudian baru Rasulullah memberikan contoh. Jadi ini cuma contoh saja. Standarnya itu bukan, jadi masalahnya bukan cuma ini, meskipun ini juga menjadi pembahasan juga, ya. Menjadi pembahasan juga sama dengan hadis niat. Innamal a'malu bin niat. Kemudian Rasulullah berikan contoh. Contohnya orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah kalau tanpa niat. Ya, itu bukan cuma masalah hijrah saja, semua masalah standarnya innamal a'malu bin niat. Nah, begitu juga dengan hadis ini. Semua masalah standarnya adalah innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Rasulullah menuntut agar kita berbuat ihsan dalam segala perkara. Apa saja Allah katakan ala kulli syai'. Coba di sini Rasulullah memberikan contoh. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian membunuh, Rasulullah langsung Rasulullah ambil contoh yang memang tinggi standarnya. Ya, kayak bab niat itu, Rasulullah berikan contoh masalah hijrah. Ya, untuk menentukan bahwa satu perkara sebesar apapun, tetap patokan utamanya niat. Walau dia perkara yang sangat besar, hijrah kan besar, berat. Ninggalkan kampung, ninggalkan negeri, ninggalkan hartanya, kadang sanak saudaranya, dia tinggalkan. Ya, itu kalau bukan karena Allah, tetap aja walau seberat kayak gitu tidak akan bernilai. Apalagi cuma sekedar perbuatan sepele. Gitu. Sehingga dia punya standar yang sangat tinggi. Nah, Allah menuntut kita berbuat ihsan. Menuntut kita berbuat ihsan, itu juga begitu.
Rasulullah memberikan contoh, faida qataltum, jika kalian membunuh. Biasanya perkara-perkara membunuh ini perkara-perkara yang sifatnya keras, ya mungkin di sana ada istilah kejam, di sana ada istilah kekerasan. Tapi tetap Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa menuntut untuk kita berbuat ihsan. Fa'idha qataltum, kalau kalian membunuh, dalam hal ini tentu mungkin kaitannya adalah lebih kepada menyembelih ya. Fa'ahsinul qitlah, maka perbaikilah atau bersikap ihsanlah dalam membunuh. Ini enggak membunuh ya. Ya memang membunuh pada dasarnya dilarang. Ya. Sebagaimana kita baca dalam hadis sebelumnya. Ya. Umirtu an uqatilan nas hatta asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yutuz zakah fa idza fa'alu dzalika haramu dima'hum wa amwalahum illa bihaqqil islam. Bahwa kalau mereka sudah masuk Islam, bersyahadat, sholat, zakat, maka harta dan darahnya haram kecuali dengan hak Islam, kecuali dengan syariat yang membolehkan seseorang ditumpahkan darahnya. Katakan dalam jihad di jalan Allah, atau yang paling terkenal dalam hukum qisas, orang yang membunuh dengan sengaja dan apalagi terencana, ya tentu saja lewat proses-proses peradilan, nah itu dapat dikenakan hukum qisas, hukuman mati. Nah, ketika itu terjadi, tetap berlaku tuntutan Allah, katabal ihsan. Allah menuntut agar kita berbuat yang terbaik. Maka fa'ahsinul qitlah, lakukan dengan cara yang terbaik. Terbaik di sini pertama tentu saja sesuai syariat. Sesuai syariat nggak ini terjadinya? Apakah sudah lewat proses peradilan, sudah lewat proses pembuktian yang sangat nyata, tidak ada saksi-saksi yang palsu dan lain sebagainya. Prosesnya sudah berjalan dengan benar, sudah memenuhi standar syariat. Tinggal lakukan yang paling baik. Lakukan yang paling baik. Dan dalam Islam tentu saja praktek qisas itu adalah dengan cara dipancung. Ini mungkin bagi sebagian orang kelihatannya sadis ya. Tapi dari banyak penelitian menunjukkan bahwa dari sekian banyak proses hukuman mati, ada yang disetrum, ada di apa lagi? Digantung, disuntik, tembak. Itu ternyata yang paling ringan, paling mudah adalah dipancung. Karena dia lebih cepat. Lebih cepat. Karena intinya memang perkara itu yang paling cepat. Ya memang kita nggak bisa mengetes ya. Naudzubillah. Tapi itu yang disebut oleh banyak kajian dan penelitian. Fa'ahsinul qitlah. Memang kalau lihat itu, saya juga belum pernah lihat. Waktu di Riyadh itu teman-teman banyak yang lihat. Jadi memang kalau di sana tuh hukum pancung itu di depan masjid dilakukannya habis sholat Jumat. Dan itu terbuka, cuma nggak boleh deket-deket banget. Teman saya pernah ngeliat katanya 3 hari nggak nafsu makan. Saya dengan itu aja udah malas banget ngeliatnya. Ya, jadi fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlah, berbuat ihsanlah dalam membunuhnya. Makanya dilarang dalam Islam yang namanya menyiksa, ya naudzubillah, menyayat, membakar segala macam. Itu tidak dibenarkan. Ya, kalau memang dihukum mati, hukum mati agar dia segera mati. Ya, tidak boleh ada penyiksaan sampai dia mati dan lain sebagainya. Ya, itu kalau memang jelas-jelas dia mendapatkan hukuman mati. Apalagi kalau tidak jelas, ya, hukuman mati belum, dia disiksa sampai mati, wah itu sangat zalim. Ya, itu yang kadang-kadang sekarang banyak terjadi hal tersebut, ya.
ringan saja orang nyiksa orang hanya karena mungkin tuduhan-tuduhan tertentu dan lain sebagainya, itu tidak dibenarkan dalam Islam. Baik. Wa idza dzabhtum, kemudian dan apabila kalian menyembelih juga begitu tuntutannya, fa ahsinudz dzibhah, maka lakukanlah penyembelihan dengan ihsan juga, dengan cara yang terbaik. Gitu. Jangan nyembelih yang penting kan mati. Ya. Mau diapain kek, mau ditimpuk kek, mau digetok kek, bukan. Fa ahsinudz dzibhah. Lakukanlah dengan ihsan tadi. Paling tidak apa namanya? Sembelihannya memenuhi standar syariat. Itu paling tidak. Ya, kalau di sini disebutkannya tingkat yang lebih tinggi, wal yuhidda ahadukum syafratahu. Hendaknya kalian mengasah pisaunya. Pisaunya diasah. Biasanya kita sebagian orang urusan potong-potong ini baru cuma bulan korban doang. Itu golok udah karatan segala macam. Nah itu diasah yang tajam. Jangan sampai baru motong dikit udah nggak mempan. Diasah setajam mungkin. Wal yurih dzabihatahu, dan jadikan hewan sembelihan itu ya nyaman lah ya, kalau bahasa kita ringan, santuy bahasa anak sekarang ya. Ringan itu misalnya disebutkan oleh para ulama jangan nyembelih di depan temennya. Nah itu dibuat ringan. Kan saya waktu masih kecil dulu itu saya lihat tukang nyembelih itu nggak pernah megang golok di depan hewannya, disimpan. Ya, bahkan kalau nggak disimpan di sarungnya atau ditaruh di belakang, dipegangnya di belakang. Itu saking dijaga tuh adab-adabnya kayak gitu. Kalau kita sekarang jarang golok main angkat aja di depan hewan. Ya terlepas kita katakan hewan punya perasaan atau enggak ya, tapi itu bagian dari upaya untuk sedapat mungkin bagaimana agar hewannya nyaman. Meskipun sekarang sulit ya. Karena tempatnya sempit, akhirnya ya dipotong di situ, yang lain nonton. Ya bagusnya sih dipotong di situ, yang lain di tempat yang lain. Kalau mau dipotong dibawa lagi ke situ, satu lagi dan seterusnya. Nah, wal yurih dzabihatahu. Hendaknya dibuat agar hewan itu nyaman. Nah, itu gambaran dari ihsan. Gambaran dari ihsan, dibuat apakah dibaringkan, kemudian dipegang dan seterusnya dan seterusnya. Entah itu bagaimana teknik menjatuhkan hewan, katanya nggak usah pakai repot-repot. Tapi prakteknya kayak berat juga ya. Kalau di YouTube bisa itu ya. Hewan itu sampai tenang, sampai nggak meronta-ronta dan seterusnya. Nah itu masing-masing ada ininya. Bahkan sekarang ada alat itu yang membuat sapi bisa dibaringkan dengan mesin, kita tinggal nyembelih saja. Nah, itu bagus juga kalau bisa dipraktekkan sehingga nggak repot-repot lagi jatuhinnya. Ya, tapi kalau biasa tukang jagal itu sudah tahu. Nah, ini pun dituntut ihsan. Tapi lagi-lagi perbincangan ini kalau standar syariatnya sudah dipenuhi. Standar syariatnya bagaimana penyembelihan tersebut sesuai dengan ajaran Islam. Bagaimana agar dia masuk dalam penyembelihan yang syar'i. Walaupun caranya udah bagus banget, pisaunya udah tajam banget, hewannya udah nyaman banget, nggak syar'i, ya tidak ihsan. Tidak ihsan. Penyembelihan syar'i misalnya, ya tadi ya harus dengan alat sembelih yang tajam. Ya, tidak boleh ditusuk, tidak boleh disetrum, tidak boleh digetok. Ya, itu nggak boleh. Ya. Kemudian harus oleh orang Islam. Ya, kalaupun ada memang ayat Al-Quran, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Sembelihan ahlul kitab itu halal untuk kalian, sembelihan kalian halal untuk mereka. Itu memang ada pendapat para ulama, sembelihan orang Yahudi dan Nasrani itu halal,
bagi orang muslim, meskipun itu banyak perdebatannya. Ya ada yang memang menyatakan halal demikian, ya, tapi sekali lagi banyak perdebatannya. Seandainya menyembelih adalah kaum muslimin, ya itu lebih terjamin. Tentu saja juga harus menyertakan membaca basmalah. Ya. Sebagian atau jumhur para ulama menyebutkan bahwa membaca tasmiyah saat menyembelih itu juga merupakan rukun penyembelihan atau syarat sahnya sembelihan. Ya, sebab Allah katakan wala taqulu mimma lam yudkarismullahi alaihi. Ya, jangan kalian makan sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah kepadanya. Ya, kecuali sebagian ulama mengatakan kalau saat menyembelih dia lupa baca tasmiyah. Kalau lupa tidak mengapa. Tapi kalau sengaja tidak boleh. Dan sembelihan harus apa? Harus memotong dua saluran utamanya, saluran makanan dan pernapasan. Nah itu harus terpotong. Ya, jangan cuma sekedarnya saja. Memang akhirnya lama mati, tapi tidak. Dia harus terpotong dua saluran utama. Ya. Nah itu bagian dari ihsan dalam menyembelih. Jadi Rasulullah SAW memberikan contoh seperti ini. Sekali lagi kita katakan ini sebagai contoh atau standar yang boleh kita katakan tertinggi. Dalam arti untuk hal menyembelih saja, untuk hal membunuh saja, padahal umumnya perkara-perkara seperti ini ya sedikit banyak identik dengan kekerasan, ya, tetap dituntut untuk berbuat ihsan. Apalagi untuk hal-hal lain yang sifatnya normal, ya, yang sifatnya wajar dalam pekerjaankah, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat, apalagi dalam ketaatan dan melakukan amal soleh. Maka mutlak kita dituntut untuk selalu berbuat ihsan. Dan ini tentu merupakan tuntutan kita ya. Jadi kadang-kadang kaum muslimin memang harus terus ya mengupgrade kemampuannya, kapasitasnya, meningkatkan permasalahan dalam kehidupannya. Ya, paling enggak kalau dia bekerja dia upayakan maksimal. Ya kalau dia berdagang juga seperti itu. Karena pada dasarnya semua orang senang ya kalau dia melakukan sesuatu mendapatkan perlakuan yang baik. Ya, dan itu juga akan kembali kepada kita sendiri. Ya, ketika kita misalnya berdagang dengan cara yang paling baik, dengan cara yang profesional, dengan rapi, dengan disiplin, jujur, ya itu pasti akan memberikan kenyamanan bagi konsumen. Saya terus terang kalau belanja orangnya penjualnya nggak ramah gitu ya, ketus, males juga belanja kayak gitu. Ya. Tapi ada orang penjual yang ramah sekali, baik dan lain sebagainya. Meskipun ada jadi lebih mahal misalnya, bisa jadi itu lebih menarik. Artinya tetap semuanya dijaga, keramahannya kah, kejujurannya, mungkin murahnya dan lain sebagainya. Sama semua akan memberikan kebaikan. Orang bekerja juga begitu, ketika dia disiplin, ketika dia baik, ketika dia menjaga aturan-aturan yang ada, maka akan memberikan hasil yang baik. Ya ini yang kadang-kadang memang kita sering kurang, ya, kedisiplinan kah, ketertiban, komitmen, ya, itu yang kadang-kadang akhirnya membuat nilai kerjaan atau sebuah usaha akan minim hasilnya. Kalau istilah almarhum Kiai Haji Zainul Amjad, kita ini umat Islam banyak ada 3 istilah apa? Kudis. Ada kudis itu apa? Kurang disiplin. Apalagi istilahnya? Kurang apa? Kurang rapi. Bisa aja almarhum. Satu lagi kutil, kurang teliti, gitu ya. Kurang terampil kah, kurang teliti dan semacamnya. Nah yang kayak gitu, ya. Artinya tidak menjaga, ya, kualitas, tidak menjaga kompetensi dan seterusnya.
Saya ingat dulu waktu di Riyadh, ya, ada teman usaha tempe. Tempe kan butuh kedelai. Ternyata dia impornya dari Australia, kalau nggak Australia, Thailand. Kenapa nggak dari Indonesia? Ya kan dari Indonesia itu pertama impornya benar, besok lain lagi kedelainya katanya, standarnya. Jadi nggak bisa megang standar. Kalau dari negara lain nggak, ya begitu aja terus. Jadi kita enak bisa memastikan hasil kerja. Nah kayak gini kan kaitan juga dengan ihsan, ya, dan bukan ihsan aja dalam arti kualitas, tapi juga dari segi syar'i, bahwa produk yang kita jual harus sesuai dengan spek yang disepakati, dan itu akan sangat menentukan, ya, penjualan kita atau